Ceritanya tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah Vina dengan Eki itu ditemukan seolah-olah kecelakaan. Ya. Ini catatan ya Mbak ya, bahwa Vina ketika tanggal 27 Agustus itu ketika ditemukan itu masih ke posisi hidup. Ya, udah kondisi sekarat. Ya, sekarat ya. Jadi dalam hal kemudian baru tanggal 28 dimakamkan, lalu beberapa hari kemudian ayah dari Eki, Pak Rudiana, membuat LP dan sudah memuat nama-nama tersangka. Itulah yang menjadi dasar tangkap. Anda menuding di situ ada kemungkinan kesalahan. Nah, ini kan kita nggak tahu, itu satu. Yang kedua, mereka ini dituduh 340. 340 ini adalah merencanakan bersama-sama. Nah, kenyataannya dari 7 tersangka atau 7 terpidana, mohon maaf, 7 terpidana dan hukuman seumur hidup ya, 8 tahun Saka sudah dibebaskan, ya kan? Perlu kami sampaikan itu ada yang tidak saling kenal seperti Rivaldi. Ya. Itu dalam kasus yang lain dia ditangkap, kasus senjata tajam. Ya, itu yang kedua. Bagaimana kapan direncanakannya? Ya, sebentar, Anda berdua juga tidak kenal sama yang namanya Rivaldi? Tidak kenal. Tidak kenal. Nah, ini menarik nih, 340 Anda bilang ya, pembunuhan berencana. Artinya harusnya mereka merencanakan. Ya, merencanakan dan juga kenal dengan Peggy yang juga baru ditangkap oleh polisi, kenal? Nggak kenal? Nggak kenal. Mas Pram nggak kenal, Mas Teguh kenal? Kalau Teguh kenalnya tahu aja di SD, kakak kelas Teguh. Oh, kakak kelas waktu di SD? Iya. Pernah berkomunikasi? Nggak ada. Nongkrong bareng? Nggak ada. Malam itu bermain bersama? Nggak ada. Atau seminggu sebelumnya? Nggak ada. Merencanakan? Cuman taunya waktu itu di SD aja udah. Taunya di SD aja? Dan teman Anda yang di penjara 5 orang kenal dengan Peggy juga nggak? Anda kan teman dekat nih semuanya. Tahu nggak kalau mereka kenal dengan Peggy? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi pernah main bersama, circle-nya sama nggak? Atau lingkupnya sama? Nggak tahu juga. Jadi ini yang Anda bilang kejanggalan. Ya, kejanggalan. Tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya kejanggalan yang kami rasa ya dari sisi penasihat hukum, karena kami kan baru seminggu ini nih ya kami menerima kuasa. Jadi kami coba mempelajari, memperdalam. Kami melihat ada keanehan lain, kan gitu kan? Keanehan lain adalah di dakwaan itu mereka didakwa 11 orang bersama-sama. 8 sudah dihukum, yang tadi 7 seumur hidup, 1 8 tahun, 3 DPO. Nah, DPO yang namanya Peggy Setiawan tadi berhasil ditangkap. Lalu Polda Jabar menghapuskan 2 DPO yang lain, atas nama Andi dan siapa namanya? Satu lagi? Dani. Dani ya, Dani. Yang di dalam surat dakwaan Dani dan Andi ini punya peran yang cukup signifikan. Ya. Karena di dalam dakwaan itu Andi, Dani dituduh salah satunya ada yang memperkosa, lalu ada yang menusuk pakai senjata tajam. Yang dalam otopsinya, ya kan, penyebab kematian dari korban adalah benda tumpul di kepala, ya kan? Dalam kesaksiannya di dalam putusan, ya itu kan bahwa itu akibat luka tusuk. Ini kan hal yang aneh. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, Mbak Anggi, adalah bahwa 2 tersangka, 2 DPO yang dihilangkan ini yang punya peran katanya mengangkut, memindahkan tubuh mereka dari tempat TKP ke jembatan layang, ya kan, untuk seolah-olah direkayasa seperti kecelakaan, ya kan, lalu dinyatakan itu karena keterangannya berbeda-beda dan sekarang dihapus dari DPO. Ini kan menjadi pertanyaan lagi, bahwa rangkaian cerita yang menjadi dasar putusan 8 tahun lalu ini patut kita pertanyakan, kan gitu kan? Ini akan menjadi bukti. Betul, kami hargai apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Kita sudah tidak ada upaya lain, ya dengan cara lain, satu-satunya mungkin hanya PK. Ini yang sedang kami upayakan. Jadi dasarnya bukan hanya mereka mencabut BAP oleh karena ditekan. Jadi banyak, kalau saya ceritakan, kalau saya buka nih banyak.